Kalian boleh percaya atau enggak, tapi cleaning service ini mengalami teror mengerikan di tempat kerjanya. Simak videonya baik-baik. Jadi guys, ceritanya ada seorang pria yang bekerja sebagai cleaning service di sebuah sekolah yang ada di Amerika Serikat. Biar gampang, kita sebut aja dia ini Johnny CS. Kemudian, si Johnny ini curhat melalui rekaman video ponselnya. Ia mengatakan kalau sekolah ini tuh berhantu loh guys. Dulunya aja sekolah ini itu bekas kuburan, kata si Johnny. Dan bener aja guys, ternyata sekolah itu memang bekas kuburan. Bisa kita lihat dari foto-foto kuburan jadul yang dipajang di dinding lorong sekolah tersebut. Dan anehnya nih, ada juga pecahan-pecahan batu nisan yang ikut dipajang di dinding lorong tersebut. Gue nggak tahu ya, apa alasan kepala sekolahnya memajang semua benda-benda keramat tersebut. Mungkin biar sekolahnya beda ya sama yang lain. Nggak tahu deh, yang pasti gue males ya kalau disuruh sekolah di sana guys. Lanjut. Kemudian si Johnny CS ini bilang lagi, kalau lorong yang sedang ia lewati ini adalah lorong keramat. Kata si Johnny, teman-teman CS-nya yang lain itu paling males kalau udah lewat lorong ini guys. Karena nih katanya, udah banyak banget kejadian horor yang dialami teman-teman CS-nya setiap ngelewati lorong ini. Sebelumnya si Johnny ini juga udah pernah dikasih tahu sama temannya. John, lu hati-hati ya kalau udah sip malam di tempat ini. Kita udah pernah digangguin semua loh. Apalagi kalau udah lewat lorong keramat ini. Nanti lu bakal lihat sendiri dah John, kata teman si Johnny. Mendengar hal itu, si Johnny ini masih nggak percaya guys. Si Johnny masih pede-pede aja ngelanjutin shift malamnya. Tapi ternyata guys, perkataan temannya benar. Ya, Johnny diganggu malam itu. Gue mau kalian tonton video ini baik-baik. Previous janitors that have worked here have tried to tell everyone that, every night something happens, some spooky shit, I don't know, paranormal or whatever you want to call it, but yeah, I didn't really believe them until tonight. I was in here cleaning up after some students had thrown a party, but and freaking me out is this one right here. No matter where I'm at in the classroom or what I decide to do, it just follows me. And do your thing, you stupid balloon. I got you on camera now, so let's just, see? That right there. Johnny merekam suatu kejadian yang mengerikan. Jadi si Johnny ini merasa ada sebuah balon yang selalu mengikutinya. Kelas ini habis ngadain pesta guys, jadi makanya banyak balon gini, kata si Johnny di dalam video. Tapi aku nggak nyaman sama balon yang merah satu itu. Aku merasa selalu diikutin, padahal balon yang lain pada diam semua, kata Johnny lagi. Dan benar saja, ketika Johnny ini mulai menjauh, balon itu pun perlahan mendekat ke arah Johnny. Di sana dipastikan guys, sudah nggak ada angin sama sekali. Kemudian, si Johnny mulai mengambil langkah yang lebih jauh. Kali ini di balik tembok. Jadi, dia mau lihat apakah balonnya ini bisa belok atau enggak. Dan ternyata... Ooh, okay. See, no. Balon itu pun tetap mengikutinya, hingga berbelok ke arah Johnny. Hal ini pun membuat si Johnny pengen cepat-cepat resign dari tempat kerjanya. Namun sebelum hal itu Johnny lakukan, ada satu kejadian lagi yang membuat Johnny mantap untuk meninggalkan sekolah tersebut. Perhatikan videonya baik-baik. No. It just follows me no matter what. Ooh. Terlihat ada bayangan hitam yang lewat begitu cepat di balik pintu koridor. Entah apa itu guys, tapi rasanya manusia nggak bisa secepat itu larinya. Emang pantas sih sekolah ini berhantu. Orang dibangun di atas kuburan, mau gimana lagi? Bagaimana menurut kalian?
Basa-basi orang Indonesia nawarin makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan, Pak. Oh iya, boleh deh. Lu. Makasih ya, Dek ya. Kanan cuy. Tipe-tipe anak pertama. Kanan. Bish. Lu bisa main gak sih? Kakak, jangan noyor-noyor adik kayak gitu lagi. Dia kan masih kecil, baru belajar. Awas saja aku lihat kakak noyor-noyor kayak gitu lagi ya. Adik nggak apa-apa kan? Udah ya, nanti kakak banting dia kalau dia kayak gitu lagi. Don, nongkrong yuk. Tempat biasa. Oke mas, ganti baju dulu. Yuk. Mas Rian, Mas Doni, mau kemana? Aku boleh ikut nggak? Lu aja baru lahir kemarin, jadi nggak boleh kemana-mana. Iya nggak Don? Iya mas, masih bau kencur. Ya, bau kencur. Iya, masalah kerjaan itu kak, yang kemarin itu. Iya, saya sudah memesan tiket keberangkatan untuk besok. Kakak Ya, main di PS sore hari. yuk. Di sore hari. Iya, ya sudah saya pesan. Kakak ayo nongkrong tempat kemarin. Ya, untuk keberangkatan besok kak. Iya, siap. Iya. Kakak kata Ya, mama saya sudah kapan siapkan pulang, dulu, woi. Ya, tunggu sebentar ya kak. Nanti malam bilang. Ya, sudah saya siapkan Sibuk 2.500.000 terus. untuk DP-nya kemarin. Kak bagi duit lah, woi. Iya kak. Iya, nanti ya. Nah gitu dong, makasih Terima cuy. kasih banyak. Ya, selamat malam. Basa-basi orang Indonesia, nyuruh mampir. Mampir dulu Pak Adi. Oh iya, boleh. Kok dia mampir beneran? Kira-kira ada apa nggih, Pak? Lo kan sampean yang nyuruh saya mampir tadi toh? Iya kan maksudnya basa-basi, Pak, bukan diseriusin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, udah azan zuhur. Allahu Akbar, Saatnya aku sholat tanpa disuruh mama. Aku mau buat mama bangga. Huh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Yan, bangun nak. Sholat duhur dulu yuk. Padahal aku udah mau inisiatif sendiri. Mau sholat sendiri tanpa disuruh. Udah mau jadi anak soleh. Tapi kok giliran ibu nyuruh, aku jadi males ya. Nah, bangun nak. Ayo, bangun. Jangan jam 12 bobo, ayo. Bangun. Nangis anak ini. Ya Allah, anak ini. Udah tahu dunia mau kiamat loh, nak. Tak boleh sholat di akhir waktu. Ayo bangun dulu. Nak. Gimana ini kok males sekali anak ini loh. Didoain biar rajin sholat kok. Males sekali. Ayo sholat dulu. Gimana kamu ini? Ada yang sama kayak gue?